Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila jami'a masyayikhina wa masyayikhina wa khususan ila ruhi al-alim al-alama Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Munir Syekh Nawaitan Al-Bantani. Sekarang sudah sampai di ayat yang ke-58 dari surat Al-Baqarah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat tersebut yang akan kita kaji. Kalau di kitab Tafsir Munirnya ini kita sudah sampai di halaman yang ke-16. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lahum ba'da khurujihim minatihi ala lisani Musa aw ala lisani Yusha udkhulu hadhil qaryata. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berkata lahum kepada Bani Israel ba'da khurujihim setelah keluarnya mereka minatihi dari negeri Tih ala lisani Musa melalui lisannya Nabi Musa aw ala lisani Yusha atau melalui lisannya Nabi Yusha. Udkhulu hadhil qaryata, yang dikatakan oleh Allah di sini adalah udkhulu hadhil qaryata, masuklah kalian hadhil qaryata ke negeri ini. Jadi inilah yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa bersama kaumnya setelah mereka keluar dari negeri Tih, yang di pertemuan lalu sudah saya jelaskan. Ketika mereka berada di negeri Tih, mereka tidak mampu menemukan jalan keluar dari negeri Tih selama 40 tahun. Ya, sebagai hukuman untuk orang-orang Bani Israel karena mereka menolak untuk memerangi kaum Jababirah. Nah, kemudian di sini ceritanya berlanjut. Ruwiya diriwayatkan anna Musa alaihi salam, sesungguhnya Musa alaihi salam sara ba'da inqidha'il arba'ina sanatan biman baqiya min Bani Israila. Anna Musa alaihi salam, sesungguhnya Musa alaihi salam sara, ia berjalan ba'da inqidha'il arba'ina sanatan, setelah inqidha'i habisnya atau selesainya al-arba'ina sanatan masa 40 tahun. Biman baqiya min Bani Israila, bersama dengan orang-orang yang tersisa min Bani Israila, dari Bani Israel. Fafataha arihan, kemudian Musa menaklukkan Ariha, negeri Arih, bifathil hamzati, dengan fathah huruf hamzah, wa kasrir ra'i, dan juga kasrah huruf ra. Qaryatul Jabbarina,
yaitu adalah desa Al-Jabbarina, kaum-kaum yang tirani atau penduduk-penduduk yang senang berbuat kezaliman. Ini namanya Jabbarin, atau penguasanya disebut dengan kaum tirani. Wahia bainal Qudsi wa Haurana. Wahia dan adapun negeri Aryah itu berada di antara Al-Quds, Baitul Maqdis atau Palestina yang sekarang saat ini menjadi negara Palestina ya, Baitul Maqdis, wa Haurana dan tanah Hauran. Wa qama fiha dan Musa menetap fiha di dalamnya Ariha, masya Allah selama kehendak Allah, sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Summa qubidha fiha, kemudian diwafatkan Musa fiha di dalamnya negeri Arih. Wakila annahu qubidha fitti, dan satu pendapat atau dikatakan annahu sesungguhnya Musa qubidha ia diwafatkan fittihi di negeri Tih. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Musa itu wafat di negeri Arih. Pendapat yang kedua mengatakan justru Musa wafat di negeri Tih. Walamma htudira akhbarahum bi anna Yusha'a ba'dahu nabiyyun. Walamma dan tatkala ukhtudira Nabi Musa sekarat. Kalau dibaca ihtadara ini artinya hadir. Tapi kalau seandainya kan dibacanya ukhtudira ini dibaca bermakna sekarat. Walamma htudira dan ketika atau tatkalanya sekarat, akhbarahum, Nabi Musa di sini ya yang sekarat. Akhbarahum, maka Musa memberitakan kepada Bani Israel. Bi anna Yusha'a, dengan sesungguhnya Yusha, ba'dahu sesudahnya Nabi Musa. Nabiyun itu adalah menjadi seorang nabi. Jadi setelah atau ketika Musa merasa sekarat, dalam keadaan sakaratul maut, ia masih sempat memberitakan kepada Bani Israel bahwasanya nanti setelah kematiannya, setelah wafatnya Nabi Musa, maka yang akan menjadi pengganti dan pemimpin daripada kaum Bani Israel sebagai ganti atau melanjutkan kepemimpinan daripada Nabi Musa itu adalah Yusha alaihi salam. Satu pendapat di sini dikatakan Yusha itu menjadi seorang nabi. Wa annallaha ta'ala amarahu biqitalil jababirati. Wa annallaha ta'ala dan sesungguhnya Allah ta'ala amarahu ia memerintahkan terhadapnya Allah. Terhadapnya Yusha ya, salah. Saya ulangi lagi, wa annallaha ta'ala dan sesungguhnya Allah ta'ala amara Allah ta'ala memerintahkan kepada Yusha biqitalil jababirati untuk memerangi al-jababirati kaum Jababirah. Kaum yang atau orang-orang yang suka berbuat kezaliman atau penduduk-penduduk atau penguasa yang tirani. Fasara bihim Yusha'u, kemudian berjalan bihim dengannya Bani Israel, Yusha'u, Nabi Yusha alaihi salam. Wa qatala al-jababirati, dan ia memerangi al-jababirati, kaum Jababirah atau orang-orang yang senang berbuat kezaliman. Wasara asyamu kulluhu li Bani Israila. Wasara dan jadilah asyamu negeri Syam, kulluhu seluruhnya negeri Syam, li Bani Israila itu untuk Bani Israel. Jadi setelah wafatnya Nabi Musa, kedudukan Nabi Musa digantikan oleh Nabi Yusha. Allah pun juga memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memerangi kaum Jababirah, penguasa-penguasa yang tirani atau juga kaum-kaum yang senang berbuat kezaliman. Nah, kemudian Yusha bersama dengan pengikutnya yaitu adalah Bani Israel, kemudian mereka melaksanakan perintah Allah dan memerangi kaum Jababirah, sehingga setelah mereka mampu mengalahkan kaum Jababirah secara keseluruhan, maka negeri Syam itu menjadi negeri yang dikuasai oleh Bani Israel, sehingga negeri Syam itu menjadi negeri untuk atau tempat tinggal yang baru untuk bangsa Bani Israel. Fakulu minha aitil kal qaryati haitsu syi'tum rogodan.
Fakulu, maka makanlah oleh kalian minha daripadanya qaryah, daripadanya negeri. Aitil kal qaryati, artinya yang demikian itu qaryah, negeri. Haitsu syi'tum, mana saja yang kalian kehendaki. Rogodan dengan penuh kenikmatan. Ai muwassa'an alaikum, artinya yang diluaskan, yang dibebaskan alaikum atas kalian. Jadi mereka dibebaskan untuk makan apa saja di negeri tersebut. Apapun yang mereka ingini, maka semua yang ada di negeri tersebut adalah halal bagi mereka. Ai wadkhulul baba, artinya dan masuklah kalian al-baba akan satu pintu atau melalui satu pintu. Ai babal qaryati, artinya melalui pintu negeri. Ai min ayyi babin kana min abwabihas sab'ati. Ai min ayyi babin, artinya dari pintu mana saja, karena yang adanya bab min abwabiha, dari banyaknya pintu-pintu, asab'ati, yang 7. Jadi pintu untuk dapat memasuki negeri tersebut itu terdapat 7 buah, terdapat 7 pintu. Nah, mereka dibebaskan oleh Allah untuk masuk melalui pintu mana saja yang mereka ingini. Au min babi yusamma babal hittati, atau melalui pintu yusamma yang dinamai atau disebut babal hittati, akan pintu al-hittah. Au babal qabbati, atau pintu al-qabbah. Allati kanu yasiluna ilaiha, yang kanu dahulu mereka, yasiluna mereka sampai, ilaiha kepadanya qaryah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, lam yadkhulu baital maqdisi, tidaklah mereka memasuki baital maqdisi, ke Baitul Maqdis. Ini satu kota yang sekarang berada di Palestina, yang sekarang pun juga menjadi perebutan antara negara Palestina dan Israel. Nah, disitulah ternyata bangsa Israel di masanya Nabi Musa dan Nabi Yusha pernah sampai ke sana. Tetapi pada masanya Nabi Musa di sini mereka tidak dapat memasuki negeri tersebut atau belum sampai ke negeri tersebut. Tadi belum dilanjutkan ya. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, lam yadkhulu, tidaklah mereka masuk Baitul Maqdisi, ke Baitul Maqdis, fi hayati Musa alaihi salam, pada masa hidupnya Nabi Musa alaihi salam. Masuknya dengan cara yang seperti apa? Sujadan, dalam keadaan bersujud. Aimun hainina, artinya membungkukkan badan. Mutawadhi'ina, juga dalam keadaan merendahkan diri. Karraki'i, seperti orang yang ruku. Waqulu hittatun, dan ucapkanlah oleh kalian hittatun, lafaz hittatun. Hittatun ini artinya bebaskanlah kami dari dosa. Ai innal qauma, sesungguhnya kaum, umiru, diperintahkan mereka diperintahkan bi ayyadkhulul baba ala wajhil khudu'i. Bi ayyadkhulul baba, dengan hendaknya memasuki mereka al-baba, akan pintu, ala wajhil khudu'i, atas bentuk kerendahan diri atau dengan kerendahan diri. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah untuk memasuki negeri tersebut melalui satu pintu dalam keadaan sujud sambil mengucapkan kata hittah. Maksudnya mereka diperintahkan untuk masuk ke pintu tersebut dalam bentuk tujuannya agar mereka merendahkan diri mereka di hadapan kekuasaan Allah yang telah memberikan bantuan kepada mereka. Wa ayyadhkuru bilisanihim iltimasa hattidzunubi. Wa ayyadhkuru, dan agar mereka mengucapkan bilisanihim, dengan lisan-lisan mereka, iltimasa hattidzunubi, akan memohon hattidzunubi, penghapusan dosa. Jadi makna hittah di sini adalah permohonan agar mereka dihapuskan kesalahan-kesalahannya oleh Allah.
hatta yakunu jami'ina baina nadmil qalbi. Hatta sehingga yakunu adalah mereka, jami'ina itu orang-orang yang berkumpul, baina nadmil qalbi di antara penyesalan hati, penyesalan jiwa. Wa khudu'il jawarihi, dan juga kerendahan anggota badan atau merendahkan diri. Wa khudu'il jawarihi, dan merendahkan diri. Kalau al jawarihi itu sebenarnya anggota badan bermaknanya. Asal katanya bermakna anggota badan, tapi lebih enak di sini dimaknai merendahkan diri, merendahkan dirilah. Wal istighfari, dan sambil istighfar, memohon ampunan. Bil lisani, dengan lisan-lisan. Wa qara'a ibnu abi ablah bin nasbi, dengan dibaca nasab. Jadi ibnu abi ablah itu membaca dengan nasab. Wal makna, dan adapun makna, hutta anna dzunubana hittatan. Hutta, semoga diampuni, anna daripada kami, dzunubana akan dosa-dosa kami, hittatan dengan sebenar-benarnya pengampunan. Naghfir lakum khotoyakum. Naghfir lakum, kami ampuni, lakum bagi kalian, khotoyakum akan kesalahan-kesalahan kalian atau dosa-dosa kalian. Wa qara'a Nafi'u bitadhkiri wa ibnu Amirin bitta'nisi alal bina'i lil majhuli. Wa qara'a Nafi'u, dan membaca Imam Nafi' bitadhkiri dengan tazkir muzakkar. Jadi yughfar lakum. Wa ibnu Amir, dan juga ibnu Amir bit ta'nisi dengan ta'nis alal bina ilil majhuli, atas mabni lil majhul. Jadi kalau ibnu Amir membacanya yughfar lakum, sedangkan tadi Imam Nafi ya yang membaca yughfar lakum, sedangkan ibnu Amir itu dengan ta'nis, berarti dibacanya kalau mabni lil majhul tughfar lakum. Wal baquna, dan ulama yang lain, bin nunil maftuhati, dengan dibaca nun dengan membaca nun al maftuhati yang difathahkan. Jadi sedangkan ulama yang lainnya membaca huruf nun tersebut dibaca fathah. Jadi naghfir lakum. Jadi bukan mabni lil majhul, tapi seperti fi'il ma'lum biasa. Ya, ini perbedaan qiraat ya membaca. Wasanazidul muhsinina, wasanazidul, dan kami akan tambahi al muhsinina, akan orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Bitta'ati, dengan ketaatan, fi hasanatihim, di dalam kebaikan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Disuruh untuk memasuki satu negeri dalam keadaan sujud sambil merendahkan diri dan merendahkan hati, dan disuruh meminta pengampunan kepada Allah. Mereka selanjutnya ini tidak melakukan hal demikian. Lalu apa yang dilakukan? Maka di sini dilanjutkan, fabaddalal ladzina zalamu anfusahum. Fabaddalal ladzina, maka kemudian mengganti, alladzina adzalamu, orang-orang yang mereka zalim, anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Kaulan, akan satu ucapan. Jadi yang diganti itu adalah ucapan ghairal ladzi qila lahum, yang tidak dikatakan lahum, kepada mereka. Jadi mereka mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak disuruh untuk dikatakan oleh mereka. Gitu. Ai umira lahum, artinya yang diperintahkan oleh mereka. Fadakhalul baba zahifina ala adbarihim. Fadakhalu, maka mereka masuk, al-baba, akan satu pintu, zahifina ala adbarihim, zahifina dalam keadaan merangkak, ala adbarihim, atau merayap, merambat, ala adbarihim, di atas dubur-dubur mereka atau bokong-bokong mereka. Jadi mereka ini tujuannya untuk mengejek ya, mengejek. Jadi mereka berjalan merambat dengan menggunakan dubur mereka, bokong mereka. Qailina hintatun ala sya'iratin. Qailina, sambil mereka berkata,
hintatun ala sya'iratin, biji gandum di atas kulitnya. Jadi kata hintatun yang maknanya bebaskanlah kami dari dosa, oleh mereka ini mereka ganti dengan kata yang seharusnya tidak boleh atau yang tidak memang seharusnya diucapkan oleh mereka, yaitu dengan kata-kata itu tadi, hintatun ala sya'iratin, biji gandum di atas kulitnya. Istighfafan bi amrillahi ta'ala, tujuannya untuk merendahkan atau mengejek bi amrillahi ta'ala terhadap perintah Allah ta'ala. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, kemudian kami turunkan 'alal ladzina zalamu, atas orang-orang yang mereka zalim, ay ghayyaru, artinya yang mereka merubah al-amro, akan perintah, rijzan, akan sebuah wabah, akan satu wabah, ayu ta'unan muqaddaron, artinya wabah atau penyakit, muqaddaron yang dipastikan, minas samai, yang turun dari langit, bima kanu yafsukuna, dengan sebab sesuatu kanu yang dahulu mereka, yafsukuna, mereka fasik, ai bisababi fiskihim, artinya dengan sabab kefasikan mereka, ayu khurujihim anit ta'ati, atau artinya keluarnya mereka anit ta'ati, daripada ketaatan. Jadi yang dimaksud dengan fasik itu adalah al-khuruju anit ta'ati, keluarnya seseorang daripada ketaatan, itulah yang disebut dengan fasik. Nah ini kemudian setelah mereka mengejek perintah Allah tersebut, maka Allah pun menurunkan kepada orang-orang yang sudah merubah perintah Allah tersebut dengan sebuah bencana atau wabah penyakit yang turun langsung dari langit kepada orang-orang yang sudah berbuat fasik tersebut. Kemudian ruwiya, diriwayatkan, annahu mata bitta'uni fi sa'atin wahidatin, annahu, sesungguhnya, domir sya'an ya, kelakuan, mata, ia mati, bitta'uni, dengan sebab penyakit ta'un, fi sa'atin wahidatin, di dalam satu waktu, arba'atun wa ishruna alfan, sebanyak 24.000 orang. Jadi yang wafat pada saat itu, dalam satu waktu tersebut yang wafat sebanyak sekitar 24.000 orang. Fahadzal waba'u, maka inilah wabah atau bencana, ghairul ladzi halla bihim fitihi, ghairul ladzi, yang tidak, halla bihim, ditimpakan terhadap mereka, fitihi, sewaktu mereka berada di negeri Tih. Wadhkuru, dan sebutlah oleh kalian, dan ingatlah oleh kalian. Wadhkuru di sini bermakna ingat ya. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, idistasqa Musa liqaumihi, ketika istasqa, memohon air Musa, Nabi Musa, liqaumihi, untuk kaumnya Nabi Musa, fitihi, di negeri Tih. Faqul nadrib bi'asakal hajara, maka kami berkata, idrib bi'asakal hajara, idrib, pukullah oleh kamu, bi'asaka, dengan tongkat kamu, al hajara, akan batu. Wa kanatil asa min asil jannati, wa kanat, dan adalah, al asa, apa kayu tersebut, min asil jannati, itu berasal daripada ranting-ranting surga. Tuluha asyratu azru'in, tuluha, adapun panjangnya tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa, asyratu azru'in, itu terdiri daripada 10 ziro, atau panjangnya itu sepanjang 10 ziro, 10 hasta, ala tuli Musa, atas panjangnya Nabi Musa. Ini ukurannya untuk Nabi Musa ya, bukan ukuran kita, 10 hastanya ini. Walaha syu'batani tattaqidani fi dzulmati nuron, walaha, dan padanya al-asa atau tongkat, syu'batani, terdapat 2 cabang, tattaqidani, yang dapat bersinar keduanya, fi dzulmati, di dalam kegelapan, nuron,
bersinar mengeluarkan cahaya. Nah, jadi tongkatnya Nabi Musa itu bentuknya dia memiliki 2 cabang. Yang kedua cabangnya itu mampu mengeluarkan cahaya sehingga dapat menerangi ketika berada di dalam suatu kegelapan. Hamalaha Adamu ma'ahu minal jannati. Hamalaha membawa akannya al-asa Adamu Nabi Adam ma'ahu bersamanya Nabi Adam minal jannati daripada surga. Jadi Nabi Adam lah orang yang pertama kali menggunakan tongkat tersebut yang ia bawa ketika Nabi Adam diperintahkan turun oleh Allah dari surga. Karena kita tahu sebelumnya bahwasanya tongkat itu terbuat daripada ranting pohon surga. Jadi wajar kalau seandainya Nabi Adam yang membawa turun tongkat itu dari surga. Fatawarasahal anbiya'u hatta wasalat ila Syu'aibin. Fatawarasaha kemudian mewarisi akannya al-asa al-anbiya'u para nabi hatta wasalat ila Syu'aibin sehingga sampailah al-asa ila Syu'aibin kepada Nabi Syu'aib. Fa'ataha kemudian memberikan akannya al-asa li Musa kepada Nabi Musa. Tongkat itu pun juga merupakan warisan turun-temurun dari Nabi Adam hingga ke generasi para nabi selanjutnya hingga sampai kepada Nabi Syu'aib. Jadi ya luar biasa berarti umur tongkat itu ya, dari sejak zamannya Nabi Adam ke zamannya Nabi Syu'aib. Nah kemudian karena Nabi Syu'aib ini kita tahu adalah salah satu mertua daripada Nabi Musa, maka Nabi Syu'aib pun juga memberikan atau menganugerahkan tongkat tersebut kepada Nabi Musa. Waruwiya anna dzalikal hajara hajarun turiyun hamalahu ma'ahu. Waruwiya dan riwayatkan anna dzalikal hajara sesungguhnya yang demikian itu batu. Hajarun turiyun itu adalah batu turiyun gunung. Hamalahu yang membawahu akannya al-hajar ma'ahu bersamanya Nabi Musa. Wa kana mari'an lahu arba'atu jawaniba. Wa kana dan adanya hajar mari'an itu berbentuk persegi. Lahu kepadanya hajar arba'atu jawaniba terdiri dari 4 sisi. Wa kana zira'an fi zira'in yanba'u min kulli wajhin salasatu a'yunin. Wa kana zira'an dan adalah setiap zira'nya, setiap hasta fi zira'in dari beberapa zira' yanba'u itu mengeluarkan min kulli wajhin dari setiap arah, dari setiap arah salah satu a'yunin 3 sumber mata air. Likulli sibtin ainun tasilu fi jadwalin ila dzalika sibti. Likulli sibtin bagi setiap sibtin suku kabilah Bani Israel ainun itu berhak atas satu sumber mata air. Ainun itu sumber mata air ya. Tasilu yang mengalir fi jadwalin ila dzalika sibti di dalam anak sungai ila dzalika sibti kepada yang demikian itu kabilah. Wakanu sittami'ati alfin wa sab'atul mu'askari isna asyara milan. Wakanu dan adalah Bani Israel sittami'ati alfin, ini jadi khabar dari ini ya, dari kanu, fi'il nakis. Sittami'ati alfin itu terdiri dari 600.000 orang. Wasab'atul mu'askari isna asyara milan dan ada 7 mu'askari kemah tentara isna asyara milan, dia terdiri yang panjangnya atau jauhnya sekitar 12 mil. Wakila kana hajaron a'tahullahu alaihi isnai asyara sadian kasadail mar'ati. Wakila dan satu pendapat karena adalah hajar batu, hajaron itu adalah batu a'tahullahu yang Allah anugerahkan
terhadapnya Hajar, alaihi atasnya Hajar, isnai asyara sadian akan 12 sadian. Sadian itu apa ya Bas? Kalau ini maknanya seperti puting ya, puting susu. Tapi ini kita gambarkan seperti tempat keluarnya air, atau seperti kendi, dia memiliki bagian yang menonjol seperti sebuah kendi, atau kendi yang air untuk menuangkan air yang memiliki bentuk yang sedikit menonjol, dan dari yang bentuk yang menonjol itu keluarlah air. Saya memahaminya seperti itu. Kasadail mar'ati, seperti putingnya perempuan. Yakhruju min kulli sadin, yang keluar min kulli sadin nahrun, dari setiap sadin puting tersebut, atau ya bagian yang menonjol itu, nahrun anak sungai atau sumber air. Idza duriba asahu alaihi, jika dipukul asahu oleh tongkatnya Nabi Musa, alaihi atasnya Hajar, atasnya batu tersebut. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Fanfajarat maka fanfajarat atau bisa keluar, atau juga bermakna bisa memancar dengan deras. Fanfajarat maka memancar, minhu daripadanya batu, isnata asyrata ainan akan 12 mata air. Ainahron artinya ya aliran sungai atau anak sungai. Qad alima kullu unasin, sungguh telah mengetahui kullu unasin, tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia, aisibtin atau tiap-tiap suku, masyrabahum akan tempat minumnya. Ai maudhi'a syurbihim, artinya tempat minum mereka, min nahrihim daripada sungai-sungai mereka. Ruwiya annahu kana likulli sibtin ainun min isnatai asyrata ainan la yusyrikuhu fiha ghairuhu. Ruwiya diriwayatkan annahu sesungguhnya kelakuan domirsaan, kana likulli sibtin adanya apa tadi itu? Adanya mata air tersebut, likulli sibtin bagi setiap golongan atau suku, ainun. Ini salah ini. Ruwiya diriwayatkan annahu kana likulli sibtin ainun, annahu sesungguhnya kelakuan, karena adanya likulli sibtin itu bagi setiap suku atau kabilah, ainun berhak atas satu sumber mata air. Jadi setiap suku, setiap kabilah berhak untuk memiliki satu sumber mata air. Min isnatai asyrata ainan, dari 12 sumber mata air yang ada. La yusyrikuhu fiha, yang tidak dapat bersyarikat terhadapnya ainun, fiha la yusyrikuhu fiha, yang tidak dapat bersyarikat terhadapnya sibtin, fiha di dalamnya ainun. Ghairuhu selainnya sibtin. Jadi mereka tidak dapat mengambil air yang yang bukan seharusnya menjadi bagian mereka. Jadi setiap kabilah itu memiliki sumber mata air yang keluar dari batu tersebut. Nah, setiap suku tidak bisa berserikat dalam hal kepemilikan dari mata air tersebut. Jadi masing-masing sudah memiliki bagiannya. Dan ini ada 12 sumber mata air ya, yang keluar dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa qulna lahum, dan kami berkata lahum kepada Bani Israel, kulu minal manni wasalwa, kulu makanlah oleh kalian minal manni wasalwa, nyatanya daripada al-manna wasalwa dan juga salwa. Washrobu, dan minumlah oleh kalian minal anhari kulliha, daripada anhar sungai-sungai, kulliha seluruhnya, min rizkillahi, daripada rizki Allah, yang berasal dari rizki Allah Ta'ala. Wala ta'asau fil ardi mufsidina. Di sini ada yang kelewat.
Ai kulu washrabu mir rizqillahi alladzi ya'tikum bila ta'abin. Ai kulu artinya makanlah oleh kalian, washrabu dan minumlah oleh kalian min rizqillahi ta'ala dari rizki Allah ta'ala. Alladzi ya'tikum bila ta'abin, alladzi yang ya'tikum datang kepada kalian bila ta'abin dengan tanpa susah payah. Wala ta'sau fil ardi mufsidina, dan janganlah kalian berkeliaran fil ardi di bumi mufsidina sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Aila tatamadau fil fasadi fil ardi fi halati ifsadikum. Aila tatamadau artinya janganlah kalian terus menerus fil fasadi di dalam kerusakan, fil ardi di dalam bumi, fi halati ifsadikum di dalam keadaan kerusakan kalian. Wa yuqalu dan satu pendapat dikatakan la tamsyu fil ardi, janganlah kalian berjalan fil ardi di bumi ala khilafi amri Musa dengan cara menyelisihi perintah Nabi Musa alaihi salam, atau juga bisa bermakna ala khilafi amri Musa, atas menyelisihi amri Musa, perintah Nabi Musa alaihi salam. Ya, inilah yang dapat bisa kita kaji. Mungkin sampai di sini saja dahulu. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.